Untuk kota pertama di segmen kali ini kita akan mengajak Anda pemirsa untuk ke Makassar. Sudah ada siapa di sana, Gilang? Ada Elita Mega yang akan menyampaikan informasi selengkapnya dari sana. Elita, ada berita-berita apa saja dari Makassar dan sekitarnya? Ya, halo Gilang dan Widya, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Betul sekali, memang hari ini saya akan menyampaikan beberapa berita yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Di antaranya, berita pertama dimulai dari hari ini sedang digelar sidang putusan dari Profesor Muzakir, yakni guru besar Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Memang Profesor Muzakir saat ini sedang di dalam ruangan persidangan dan saat ini sedang digelar sidang, namun memang belum vonis sendiri belum diputuskan oleh hakim karena hakim sedang melaksanakan pembacaan dari putusan. Nah, kalau kita lihat Gilang, sebelumnya Profesor Muzakir terlibat kasus narkoba yang dimana Profesor Muzakir tertangkap mengonsumsi narkoba bersama dua rekan mahasiswanya di Hotel Grand Malibu. Dan apabila menilik sebelumnya beberapa waktu lalu, jaksa penuntut umum telah melakukan penuntutan atau tuntutan terhadap Profesor Muzakir, yakni tuntutan selama 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika tersebut. Memang sebelumnya jaksa penuntut umum sendiri mendera Profesor Muzakir, mantan wakil rektor 3 Unhas tersebut dengan 3 pasal dakwaan, yakni pasal 112, pasal 127 dan pasal 131 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Memang hal-hal yang memberatkan terdakwa Muzakir sendiri dinyatakan oleh jaksa sebagai seorang dosen dan guru besar. Perbuatan Muzakir dianggap telah mencoreng dunia pendidikan, dan Muzakir juga dianggap tidak kesatria karena menyangkal perbuatannya di hadapan persidangan. Berikut adalah pernyataan dari Profesor Muzakir beberapa waktu lalu yang sempat kami temui mengenai bahwa beliau optimis akan bebas dari persidangan ini. Pertama, tidak ada satupun saksi yang melihat saya menggunakan seperti dakwaan jaksa. Yang kedua, satu-satunya alat bukti yang digunakan oleh jaksa adalah berita acara dan lapor yang juga sangat meragukan. Karena itu saya yakin timbul karena ada rekayasa dengan fakta-fakta yang saya melihatnya seperti itu. Oleh karena itu saya yakin putusan hakim kelak akan membebaskan saya, kecuali kalau ada intervensi. Ya, berita selanjutnya, Gilang, kita beralih ke daerah Luwuk Timur, Sulawesi Selatan. Di Luwuk Timur, beberapa waktu lalu ditemukan seorang siswi dari SMA Negeri di Burau, Luwuk Timur Utara, yang tewas gantung diri. Dan anehnya atau fenomenalnya, siswi tersebut tewas gantung diri dengan cara dan mengabadikan gantung dirinya tersebut dengan menggunakan kamera handphone. Ya, berikut adalah liputannya. LT, siswi salah satu SMA di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mengakhiri hidupnya agak berbeda dengan kasus bunuh diri pada umumnya. Bunuh diri ala LT dramatis dan cenderung sensasional. Bagaimana tidak? Aksi bunuh diri yang dilakukan LT diabadikan dengan kamera handphone dengan durasi 1 menit. Awalnya LT sepertinya agak ragu-ragu untuk bunuh diri. Hingga 4 kali menghadapi seutas tali gantungan tersebut, barulah LT merasa mantap dan meninggalkan dunia fana ini. Handphone dalam posisi recording diletakkan begitu saja dekat dirinya, sehingga hanya bagian tubuh bawah ke atas yang terekam. Simon, kakak korban yang sepulang dari kebun, adalah orang yang pertama kali menemukan korban tewas gantung diri. Saya kan baru pulang dari kebun, korban sekitar jam 5. Jam 5? Pada saat dia sudah tergantung. Dengan menggunakan tali ini? Mungkin dia sendiri yang rekam. Sementara itu, polisi masih menyelidiki motif LT yang diduga mati karena bunuh diri. Kalau kami lakukan penyelidikan, motifnya kayaknya anak ini mengalami beban berat atau depresi. Jadi ada dari pihak keluarga, kita sudah ambil keterangan di kantor dan ini masih melakukan penyelidikan terhadap teman dekatnya.
Namun Kapolsek Burau membenarkan dugaan LT bunuh diri karena mengalami depresi dalam keluarga. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nur Halim Ali, Metro TV. Ya Gilang, berita selanjutnya masih seputar dengan kasus bunuh diri dengan cara gantung diri di Luwu Utara. Bila Anda mengetahui dunia kamera, dunia zaman sekarang memang sudah sangat modern, diantaranya terkenal juga yang dinamakan dengan selfie, yakni mengambil gambar dengan diri sendiri. Namun bagaimana bila selfie tersebut ternyata berisikan gambar dari kematian seorang siswi di Luwu Utara. Seorang perempuan berinisial LT, siswi di Burau, menggantung diri dengan cara dan mengabadikan gambar tersebut di kamera handphonenya. Dan seperti apa pendapat dari psikolog dan psikolog yang ada di Kota Makassar, berikut liputannya. LT dalam mengakhiri hidupnya bisa dibilang agak sensasional. Bagaimana tidak? LT merekam kejadian itu melalui audio visual kamera handphone. Dalam kasus ini, menurut sosiolog Universitas Hasanuddin Makassar, Muhammad Darwis, sepertinya yang bersangkutan ingin menunjukkan kepada orang-orang sekitarnya, terutama yang dianggap telah menekan atau memarahinya semasa hidup. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa orang tua yang punya anak yang menanjak dewasa itu hendaknya diajak dialog, jangan diperlakukan dia secara otoriter. Sementara itu, psikolog Universitas Negeri Makassar, Asniar Kumas menambahkan, bunuh diri gaya selfie adalah salah satu dampak kemajuan teknologi. Artinya, pesan yang ingin disampaikan jauh lebih praktis menggunakan kamera ketimbang menulis surat. Kalau sekarang karena ada gadget itu, orang bisa merekam dirinya, bahkan proses bunuh dirinya dia sudah siapkan. Nah itu dia dampak dari perkembangan teknologi menurut saya. Sehingga dia punya ide, lebih baik saya bunuh diri, kemudian saya rekam supaya orang menjadi tahu gitu. Namun, Asniar dan Muhammad Darwis senada mengatakan bahwa orang tua atau keluarga seharusnya lebih proaktif membuka dialog terhadap masalah yang dihadapi anak-anaknya, sehingga sang anak bisa mengekspresikan atau menyampaikan masalah yang menimpanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fajar Abu Talib. Ya Gilang, itulah berita-berita yang dapat kami sampaikan dari daerah Sulawesi Selatan, dan memang dihimbau untuk bagi para orang tua untuk dapat mengawasi anak-anaknya lebih baik dan intens, mengingat bahwa memang kemajuan teknologi sendiri sekarang sudah sangat pesat, dan jangan sampai ketika orang tua lengah kita akan kehilangan putra-putri kita. Ya, dari Sulawesi Selatan yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Gilang. Baik Elita, terima kasih untuk laporan Anda. Elita Mega melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.